Allah 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 Rabbi faj'alna minal akhyar Allah Sayyidi ya Rasulullah, kami senang dengar kisahmu, katamu semua umatmu pasti di sorga bersamamu, asal mencintai dirimu. Rabbi faj'alna minal akhyar. Allah 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 Sayyidi ya Rasulullah, kami takut dengar kisahmu, orang yang terkikir katamu, tak salawat dengar namamu, tak akan dapat syafaatmu. Rabbi faj'alna minal akhyar. Allah Allah Sayyidi ya Rasulullah, kami sedih dengar kisahmu, seringkali kosong perutmu, tak ada makanan untukmu, tapi kau tak pernah mengeluh. Rabbi faj'alna minal akhyar. Allah 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 Ya Rabbi, lindungilah kami dari sifat yang tak terpuji. Semangatkanlah hati kami
membasmi penyakit yang keji, agar ridhamu kami raih. Rabbi faj'alna minal akhyar. Allah Allahu Allah Allahu faj'alna minal akhyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah muwaffiqina wa mukrimina bihadzal khair wa bihadhihi ziyarah. Segala puji untuk Allah yang telah memberikan kita kebaikan untuk berziarah kepada mereka para wali-walinya Allah di pagi yang berkah dalam keadaan sehat walafiat dan dibarengi dalam taat kepada Allah. Salawat dan salam penuh kerinduan untuk Rasulullah, keluarga dan sahabatnya, juga pengikutnya hingga hari kiamat. Semoga Allah memasukkan kita daripada pencintanya. Ibadallah, duduk di depan makam walinya Allah, duduk di depan walinya Allah yang hidup maupun yang sudah wafat, itu lebih baik daripada ibadah sampai terpotong-potong badan kita. Julusuka baina yaday wali min awliyaillah kahalbi syah khairun min an tataqatta'a fil ibadah irban. Duduk sebentar di depannya walinya Allah walaupun sudah wafat, itu lebih baik daripada kita beribadah sampai terpotong-potong badan kita dari saking banyaknya ibadah. Kenapa? Kenapa demikian? Karena akan menularkan energi yang baik, kesolehannya akan tertular, kebaikannya akan tertular. Kita yang nakal, kita yang kotor akan jadi bersih dan ketularan baik dan putih bersih berkat duduknya kita di depan makam wali. Katanya ulama, ini semuanya bisa didapat kalau kita punya husnudon, kalau kita punya baik sangka, yakin dan mantap di dalam hati bahwa yang kita ziarahi ini adalah orang yang dekat sama Allah, yang taat kepada Allah. Dengan sangkaan yang baik, maka kita juga akan dapat hal-hal yang baik. Kalau sudah hati saya dan sampean bersambung dengan walinya Allah, maka seburuk apapun kita akan digandeng, akan dibarengi sampai masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Tuh lihat Ashabul Kahfi, ada orang soleh diceritain dalam Al-Quran, namanya Ashabul Kahfi. Satu surat penuh, surat Kahfi namanya. Pemuda-pemuda soleh dekat sama Allah diabadikan dalam Al-Quran. Bahkan bukan hanya cerita mereka yang soleh, anjing yang ikut sama mereka, setia sama mereka, juga disebut sama Allah dalam Al-Quran. Itu anjing nemeni orang soleh. Sampean tahu anjing itu najis mughalladah, najis yang berat. Tapi karena nemeni orang soleh, ikut masuk ke dalam goa. Wa kalbuhum basitun dira'aihi bil wasit. Kakinya diselonjorkan untuk nemeni orang soleh. Duduk itu anjing setia dengan orang-orang yang soleh di dalam goa. Tertidur sampai ratusan tahun lamanya. Sama Allah disebut dalam Al-Quran.
Bukan hanya nyebut namanya, tapi model duduknya juga disebut. Kemudian nanti akan dimasukkan ke sorga bersama Ashabul Kahfi. Walaupun najis mughalladah, tapi karena bersambung dengan orang soleh, maka ditarik untuk kumpul dengan Ashabul Kahfi di sorga Allah. Saya dan sampean bukan najis. Saya dan kalian tidak najis. Saya dan kalian umatnya Rasulullah yang punya syahadat, insya Allah punya bekal walaupun sedikit dari amal soleh. Yang sedikit ini kalau kita sambungkan dengan para wali-walinya Allah, dengan para kekasih Allah, insya Allah nanti kita akan kebawa sampai ke sorga Allah. Kalaupun ada yang kurang, ada yang mau nutupi. Kalaupun ada yang lobang, ada yang mau nambeli. Kalaupun ada yang jauh, ada yang mau narik. Asalkan hati saya dan kalian bersambung. Ini maksudnya ziarah. Bukan hanya Yasin tahlil dibaca, kemudian pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang dimaksud Habib ngajak jenengan semuanya, sampai bayar biaya ongkos semuanya. Irtibatul qulub, supaya hati saya dan sampean nyambung sama wali-walinya Allah. Itu tujuannya. Kalau Yasin tahlil bisa dibaca dari rumah, bisa dibaca dari mana saja. Tapi maksud dan tujuannya agar saya dan kalian punya hati yang nyambung sama para wali-walinya Allah. Dan nanti bisa numpang di rombongannya beliau semuanya. Sehingga kalau kita kurang bisa dipenuhi, kalau kita ada yang lobang bisa ditambeli. Dan kalau kita ada yang tidak cukup bisa dicukupi. Dan kita semuanya jadi orang yang selamat di dunia dan akhirat. Makanya ayo ingat pesan Habib. Tujuannya ziarah biar punya hati nyambung kepada walinya Allah. Jangan sampean pulang ke rumah kecuali sudah bawa sambungan hati kepada para wali-walinya Allah. Kalau sudah punya sambungan, kalian akan dapat apa yang mereka dapat. Kalian akan dapat apa yang mereka dapat. Surga, syafaat dan semua kesenangan. Walaupun kita banyak kurangnya, walaupun kita banyak salahnya, kalau kita semuanya ini istiqomah, nyambung hati dan cinta kepada mereka, maka kita semuanya akan terbawa satu rombongan dengan mereka semuanya. Itu doa kita setiap sholat 5 waktu. Sampean terus baca ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Tunjukkan kepada kami jalan yang lurus, jalannya orang yang kau beri nikmat. Siapa mereka itu? Mereka para wali-walinya Allah. Alladzina an'ama Allah alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin. Itu doa kita setiap baca Fatihah, supaya dijalankan di jalannya orang-orang yang soleh, dijalankan di jalannya orang yang shadiqin, dijalankan di jalannya orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampean harus paham itu. Di dalam surat Fatihah ada doa. Setiap hari kita baca 17 kali kalau sholatnya 17 rakaat. Isi doanya minta supaya dijalankan di jalannya para wali, supaya dijalankan di jalannya para ulama, nyambung hati kepada orang-orang yang soleh. Dari saking pentingnya itu disimpan di surat Fatihah, ayat di Fatihah, tujuannya agar benar-benar kita nyambung dengan mereka. Ziarah ini tambahan nikmat dari Allah agar kita tambah kuat sambungannya dengan orang-orang yang soleh. Semoga mereka para wali-walinya Allah mau menerima kita sebagai santrinya, sebagai pencintanya, dan semoga kita diakui nanti masuk ke rombongannya. Dan tidak ada satupun di antara kalian yang hadir kecuali semuanya tertarik dan diambil jiwa raganya, ruh dan jasadnya untuk berada dalam rombongan mereka, sehingga kita semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau berangkat sendiri tak selamat, kalau berangkat sendiri celaka. Kita semua banyak dosa, kita semua banyak salah. Kalau berangkat sendiri kita buta, hati kita buta ketutup dunia, hati kita gelap ketutup dosa. Rasa-rasanya tak sampai ke tujuan. Kita bisanya numpang, kita bisanya ngampung.
kepada para wali-walinya Allah. Semoga kita semua dikersani, dikehendaki dan diizinkan untuk bergabung bersama mereka semuanya. Apa yang kita buktikan dari ziarah jauh-jauh datang ke sini, semoga cukup jadi bukti bahwa kita ingin dekat sama mereka, ingin diakui sebagai muridnya, dan dapat barokah dari mereka semuanya, mengalir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhirnya kita angkat kita punya tangan, kita buka kita punya hati, kita berhadapan dengan hadrat wali min awliyaillah. Kita ketuk pintu Allah dengan kemuliaan mereka dan ditemani oleh kebaikan mereka semuanya, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan saya dan kalian dunia akhirat, menyembuhkan saya dan kalian dari semua penyakit, menyayangi saya dan kalian di sisa umur hidup yang ada ini. Semoga tambah baik kepada Allah, tambah takwa kepada Allah, tambah berakhlak, beradab kepada semua, dan semoga punya hati yang bersih, tidak ada hasud, iri hati dan dengki, tidak ada cinta dunia, yang ada cinta Allah dan Rasulnya. Allah matikan kami husnul khatimah, Allah jadikan kami orang yang soleh solehah, jaga kami sekeluarga dari semua musibah, selamatkan dari semua malapetaka ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jadikan semua para ziarah ini datang lewat pintu wali-walimu. Angkat derajatnya sebelum meninggalkan dunia. Pastikan dia sudah dapat ridhomu ya Allah, diridhoi dan disayang olehmu ya Allah. Dan pastikan semuanya menjadi orang yang husnul khatimah indal maut. Juga untuk ibu dan bapaknya yang meninggal dunia dari keluarganya, kirimkan barokah ziarah ini kepada mereka. Juga kepada semua para wali yang dikubur di tempat ini, muslimin dan muslimat, Allahumma balligh thawaba dzalika minna ilaihim. Allahumma ij'alhu fidakan lahum minan nar, wa sitran lahum minan nar, wa fidaan lahum minan nar, wa najatan lahum minan nar. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بجاه والد فاطمة وامنن لنا بحسن الخاتمة. Dengan kemuliaan walid Fatimah, berikan semuanya husnul khatimah. Bijahi walid Fatimah umnun lana bihusnil khatimah. Waj'al akhir kalamina, jadikan akhir kalimat keluar dari hati dan lisan kami saat meninggal dunia menyebut namamu ya Allah, menyebut namamu ya Allah, diridhai olehmu ya Allah. Akhiri dengan kalimat tauhid ya Allah. Akhiri dengan kalimat La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. Selanjutnya kita akan ziarah ke makamnya Habib Muhsin Al-Hinduan, Mursyid Thariqah Naqsyabandiyah Al-Mudhariyah yang ada di kota Sumeneb. Perjalanan dari sini kurang lebih 2-3 jam. Semoga diparingi selamat, sehat dan afiat, dan qabul ziarah, qabul hajat, dan diparingi banyak berkah rezeki dan umur yang panjang dalam taat.
Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.